Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mencoba untuk mengkaji atau memahami atau mendalami sesuatu yang ringan saja. Bahasan kali ini yang memang kadang sesuatu yang ringan itu kan kalau kita dalami ya justru bisa membuka makna yang jauh lebih dalam. Dan tidak semua yang kita bahas itu kan harus tentang kitab-kitab tebal atau tentang buku-buku tebal. Kadang judul lagu pun bila kita dekati dengan pendekatan ilmu bisa kita kaji maknanya jauh lebih dalam. Dan kali ini tentu saja yang akan saya bahas adalah lagu atau judul album, karena judul album dan lagunya itu sama ya, dari Marion Topsy, yaitu O Luna File. Ini bukan saja untuk menilai dan memahaminya dari sudut pandang Marion Topsy tentu saja, melainkan kita bisa memandangnya dari sudut pandang yang lain, karena dalam tradisi keilmuan itu kan memahami itu lebih penting daripada sekedar membelikan label itu kan, atau sekedar membelikan nilai. Seperti misal disebutkan dalam kaidah balaghah, al-ibrah bima'ani al-alfaz la bi asma'iha, atau pelajaran itu terletak kepada maknanya, bukan sekedar kepada makna namanya atau judulnya saja. Jadi kita tidak akan berhenti kepada bunyinya saja, melainkan kita akan mencoba masuk ke dalamnya, dan pada akhirnya ya mungkin saja maknanya itu bagi setiap orang itu akan berbeda-beda, akan tidak sama satu dengan yang lainnya. Dan kita akan memulai dengan O Luna File, satu kata yang yang paling kita sering dengar di Marion Topsy itu adalah Luna. Kalau orang mendengar Luna itu pasti akan berpikir tentang bulan, karena memang Luna itu dalam beberapa bahasa di banyak tempat itu diriwayatkan dengan arti bulan. Seperti misal di Arab itu ada yang menganggap Luna bulan, kemudian di Latin atau di Barat sana itu Luna itu diartikan sebagai bulan. Nah, kalau orang dengar Luna itu sendiri itu kan pasti mikirnya oh bulan, oh romantis. Padahal misal kita dalami dengan pendekatan Rusia, itu bulan itu sering tidak romantis. Bulan itu dingin, dia itu pucat, seperti itu. Misal seperti diriwayatkan di dalam puisi Alexander Pushkin, misal bulan ini kan sering jadi latar daripada kesunyian, atau dalam novel-novel Fyodor Dostoevsky, Malam Bercahaya Bulan itu biasanya mengiringi orang-orang yang memiliki konflik batin. Jadi bukan sesuatu yang romantis. Jadi misal kita dalami itu dengan pendekatan Rusia, itu bulan itu bukan cuman indah, dia itu pucat, dia itu memperjelas luka, dia itu sunyi, seperti itu. Ini menarik karena akan ada hubungannya bahwa bulan itu sunyi, bulan itu sepi, bulan itu terluka. Karena apa? Menariknya adalah karena orang itu akan jujur dengan dirinya sendiri justru saat malam, justru saat tidak ada tepuk tangan, sepi, tidak ada riuh, tidak ada gemuruh. Jadi kalau ada seruan O Luna dalam pendekatan di Rusia, itu mungkin akan dapat diartikan sebagai orang yang ngomong kepada dirinya sendiri, sebuah refleksi. Jadi bukan sesuatu yang romantis, tapi sebuah refleksi diri. Kadang orang itu kan sadar dirinya rapuh ketika suasananya tenang, tidak ramai. Itu baru terasa. Kalau kita ibaratkan, misal bapak-bapak yang entah itu kak, misal kalian adalah bapak-bapak atau mungkin bapak-bapak kalian gitu, yang itu kan sering terlihat kan itu duduk di teras sendiri atau di belakang rumah sendiri sambil ngopi, sambil merokok, menikmati ketenangan hidup. Nah, di situ kan mirip dengan kondisi ini tadi yang sudah kita bahas tadi.
di saat itu baru bisa merasakan bagaimana memikirkan dunia, bagaimana bisa memikirkan diri, diri seperti rapuh misalnya, atau kondisinya seperti apa, seperti itu. Jadi ya kadang orang itu baru sadar dirinya rapuh atau sadar dirinya itu seperti apa itu ketika suasana itu sudah tenang, dan biasanya tenang itu di malam hari seperti itu. Jadi bisa digambarkan bahwa bulan itu tidak romantis, misal kita dalami dalam pendekatan Rusia itu tadi, atau misal kita dalami dengan pendekatan Jepang misal. Dalam tradisi Jepang itu kan seperti diriwayatkan dalam karya Matsuo Baso, bulan di musim gugur itu tidak heboh, tidak dramatis, dia hanya menggantung, dia hanya diam. Dan estetika Jepang itu kan unik. Mereka melihat keindahan itu justru karena sesuatu itu tidak abadi. Bulan itu indah karena dia akan hilang, seperti bulan ketika malam itu kan kemudian akan menghilang di paginya, akan menghilang di siang hari, kemudian kembali lagi di malam harinya, seperti itu. Atau musim gugur itu indah karena musim gugur itu betulan, musim gugur itu memang daun akan jatuh, kemudian setelah itu dia akan menghilang kembali, akan berganti dengan musim setelahnya, musim dingin, seperti itu. Jadi di satu sisi kita bisa melihat bulan itu sebagai sebuah kegelisahan eksistensial misal, atau kita bisa melakukan pendekatan seperti di Jepang itu tadi, menjadi bulan itu sebagai penerimaan. Jadi kadang kita itu gelisah ingin cepat terang, padahal ada fase gelap dulu yang memang harus kita lewati sebelum terang itu tadi kan, harus ada fase gelap dulu untuk dijalani. Jadi Luna ini sendiri bisa dimaknai dua hal, yaitu kesadaran yang terluka, kesunyian, atau kesadaran yang diterima, seperti itu. Ini menarik, satu kata tapi memiliki dua jiwa yang berbeda. Kemudian jika kita sambungkan dengan dengan kata O itu kan seperti sebuah penekanan, atau misal dalam syair-syair Arab terdahulu itu kan penyair itu sering berkata ya lail, atau wahai malam, seperti memanggil malam, padahal malam tidak menjawab. Kenapa dipanggil? Padahal malam tidak menjawab, tapi dipanggil. Karena apa? Karena kadang manusia itu butuh memanggil sesuatu itu hanya sekedar hatinya jelas saja, hanya sebagai penekanan, hanya untuk menata rasa saja. Jadi seruan itu bukan hanya untuk didengar, tapi untuk menata rasa. Jadi Luna itu bisa kita artikan sebagai sebuah dialog batin, ngomong ke bulan, padahal sebenarnya ngomong ke diri sendiri, seperti itu. Kemudian jika kita tafsirkan lagi satu kata terakhir, yaitu file yang itu kan bahasa Inggris, jika diartikan itu bisa berarti hina, rendah, keji, seperti itu. Nah, ini kalau dibaca mentah, dibaca satu kata itu saja, itu kan kesannya keras. Tapi dalam ilmu bahasa itu kan makna kata itu kan bisa berubah sesuai dengan konteksnya. Misal dalam tradisi Rusia, kita di sini kita bicara tentang Rusia dan Jepang karena mungkin ini akan ada hubungannya dengan lagu-lagu Marion Topsy di belakang nanti. Itu dalam tradisi Rusia itu sering ada rasa dirinya paling rendah dulu sebelum berubah. Jadi kesadaran akan kehinaan itu justru akan menjadi sebuah awal daripada transformasi. Atau dalam pendekatan Jepang misal, menerima fase yang rendah itu adalah sebuah bagian dari siklus. Jadi tidak semua fase itu sebenarnya harus dilawan. Ada cukup yang dipahami saja. Karena itu adalah sebuah siklus, sesuatu yang memang akan pasti terjadi dan sebenarnya kita tahu seperti itu. Jadi jika kita menggambarkan Luna file, kita baca secara biasa saja gitu kan, dibaca mentah seperti itu mungkin hanya akan menjadi artian dari Luna file, sebuah kalimat, sebuah panggilan gitu kan. Luna itu bulan, file itu
hina. Mungkin itu akan terlihat seperti panggilan menghina bulan, padahal bukan sekedar menghina bulan. Bisa jadi itu fase sebuah siklus, fase di mana titik terendah yang kemudian akan berubah, bertransformasi menjadi sesuatu yang lebih baik. Dan kembali jika kita bicara tentang bulan itu kan seperti itu. Bulan itu memang begitu. Ada bulan purnama, kemudian ada bulan sabit, ada bulan yang gelap, gerhana bulan. Itu kan sebuah fase, sebuah siklus. Dan memang begitu, seperti itu. Kita tidak perlu menolak itu, kita pahami saja. Kalau gelap itu kan bukan berarti bulan itu hilang. Dia tetap ada, bulan itu akan tetap ada. Dan ya sekedar tidak memantulkan cahaya saja. Ketika ada gerhana bulan itu kan bulan hanya karena tidak memantulkan cahaya saja. Pada akhirnya nanti dia akan kembali ke fase sabit, kemudian ke fase purnama. Seperti itu. Ya kadang memang manusia juga seperti itu. Ada siklusnya tersendiri. Kemudian jika kita baca, kita pahami Luna sebagai konsep naratif daripada Marion Topsy, di konsep naratif Marion Topsy, Luna ini kan bukan sebagai wujud benda langit seperti tadi, bukan wujud bulan yang sebenarnya, bukan wujud benda langit bulan itu tadi, tapi adalah sebuah karakter, sebuah wujud manusia yang punya sifat seperti itu, karakter daripada konsep Marion Topsy itu sendiri. Jadi jika kita hubungkan dengan konsep naratif Marion Topsy dengan pendekatan kata bulan itu tadi yang sudah kita bedah tadi, bisa jadi Luna ini adalah sebuah alter ego, sebuah sifat yang memiliki dua sisi berbeda. Bisa jadi simbol trauma, simbol kesunyian, atau bisa jadi menjadi figur perempuan yang dingin, yang memiliki menyimpan luka, memiliki luka seperti itu. Jadi bisa jadi Luna itu adalah jiwa yang sadar akan kerapuhannya. Luna itu adalah orang, jiwa yang sadar, namun dia menerima kegelapannya sebagai bagian daripada siklus itu. Sedangkan file itu adalah sebuah momen yang hina, itu adalah sebuah momen yang paling keras, momen yang paling rendah, yang kemudian menjadi sebuah titik untuk bertransformasi menjadi lebih baik. Jadi kadang kita manusia itu kan harus melihat diri sendiri itu tanpa kosmetik, tanpa make up, tanpa topeng. Tidak enak, jujur, tidak enak, tapi jujur ya seperti itu. Tidak serta-merta kita tuh harus kita harus saklek seperti itu ya. Kadang itu sesuatu itu harus kita pahami saja, kita ikuti saja alurnya seperti itu. Mungkin ketika dalam titik file rendah, keji seperti itu ya, yang kita artikan sebagai titik terendah itu tadi, mungkin itu adalah sebuah titik untuk kita bertransformasi menjadi lebih baik seperti itu. Jadi ketika kita coba menggabungkan kata Luna file itu tadi, itu kan bisa jadi itu adalah sebuah jeritan, sebuah kerapuan, bisa juga itu adalah sebuah pengakuan yang diterima, atau itu bisa menjadi sebuah simbol keterbukaan dan sebuah simbol transformasi. Maka kita tidak bisa memaknai itu dalam satu sisi bahwa Luna file dibaca secara mentah bahwa itu adalah sebuah lagu tentang kehancuran, sebuah lagu tentang kehinaan. Tidak seperti itu. Tapi mungkin ini adalah suatu yang bisa memaknai tentang kesadaran di titik terendah sebelum perubahan atau sebelum transformasi itu sendiri. Jadi orang itu kalau udah sadar dirinya rapuh, itu akan justru menjadi sebuah titik awal untuk naik seperti itu. Dan ini berlaku untuk kita juga, tidak hanya untuk Luna itu tadi. Jadi kita belajar satu hal sederhana di sini yang disebut hina atau titik terendah ini tadi, itu bisa jadi adalah fase di mana sebelum purnama. Jadi hanya sebuah siklus yang tidak perlu kita tolak.
kita pahami saja, kita tahu saja, kita berusaha untuk lebih baik saja, seperti itu. Karena pada akhirnya makna itu tadi kan tidak akan berhenti pada nama saja, tapi lebih dalam, makna yang lebih dalam seperti itu. Yang gelap itu tidak akan selalu sesat, tidak akan benar-benar gelap, karena mungkin itu hanya belum memantulkan cahaya saja. Kita tunggu siklusnya saja, seperti itu. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Ulun Novel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.